Sumber bacaannya pasti begitu banyak. Jadi kalau nggak biasa membaca, lebih baik jangan masuk sini. Belajar sama orang-orang yang dari latar belakang berbeda juga. Kami di Sosiologi UI itu memiliki keilmuan yang sangat kuat terkait dengan research gitu. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Nidi dalam program Jelajah Prodi Universitas Indonesia. Kali ini kita akan mengenal lebih dalam dengan program studi Sosiologi Universitas Indonesia, yang pastinya kita akan tahu tentang suasana belajar, apa saja yang akan dipelajari di Sosiologi UI ini, dan pastinya juga yaitu adalah tentang prospek kerja setelah lulus dari Sosiologi UI. Nah, dengan saya di sini sudah hadir ada Dr. Sakti Wirayuda selaku Ketua Program Studi Sarjana Sosiologi UI, lalu ada juga Audrey Kayana Deka Putri selaku mahasiswa aktif dari angkatan 2022, dan dari kalangan alumni ada Aziz Fasya selaku Senior Professional Social Investment Inpex Masela Ltd yang sudah bergabung melalui sambungan daring, yaitu adalah alumni dari Sosiologi UI ini juga. Nah, dan juga di studio sudah hadir bersama kita semua, yaitu adalah siswa-siswi dari SMK BOAS 1 Bogor yang pastinya juga ingin tahu nih apa saja yang akan dipelajari di Sosiologi Universitas Indonesia di episode Jelajah Prodi kali ini. Mungkin kita mulai ya Pak, pertama dari Pak Sakti, sebenarnya apa saja sih Pak yang dipelajari dari program studi Sosiologi UI ini? Umumnya seperti kuliah-kuliah lain juga, ada kuliah pengantar yang menjadi dasar gitu keilmuan, tetapi sebenarnya yang menjadi keunggulan prodi sarjana sosiologi itu biasanya mahasiswa sosiologi itu diajarkan tentang berbagai macam teori ya gitu ya, karena itu nanti penting untuk sebagai bekal untuk mengikuti kuliah-kuliah lain, itu yang pertama. Lalu yang kedua, di sosiologi juga diajarkan teknik-teknik dasar untuk melakukan penelitian. Jadi kalau misalnya tadi saya tangkap itu, yang paling spesial nih dari Sosiologi UI itu adalah kebiasaan dalam melakukan riset kuantitatif ya Mas ya. Itu ada apa aja sih yang bisa dirisetkan dalam secara kuantitatif di sosiologi? Banyak hal ya, mungkin kalau topik apapun sekarang bisa dilakukan riset secara kuantitatif gitu ya. Siswa mahasiswa itu nanti saya lupa, ada 2 kurikulum yang berbeda gitu ya. Di semester tertentu mereka harus ngambil mata kuliah serial kuantitatif itu sampai 1 tahun. Jadi total itu sampai sekitar 10 SKS. Jadi ada 3 mata kuliah, 3 SKS, 3 SKS, 4 SKS, dan itu mereka nanti biasanya akan ditentukan sebuah topik-topik tertentu, misalnya topik tentang gaya hidup, topik tentang pariwisata, topik tentang politik misalnya gitu. Lalu mereka nanti akan bikin proposal, lalu mereka nanti akan dilatih ke lapangan, jadi mereka akan berdiam diri, dalam arti mereka harus turun lapangan selama kurang lebih 1 pekan, lalu nanti mereka akan datang ke masyarakat untuk melakukan survei, face-to-face interview seperti itu. Nah, jadi nanti topiknya juga pertanyaan-pertanyaan itu dikembangkan dari apa yang mereka sudah tulis di mata kuliah sebelumnya. Misalnya kan mata kuliah kan serial ya, jadi bikin proposal dulu ke lapangan, baru nanti bikin laporan. Jadi topiknya itu bisa beragam sih, tergantung minat ya. Tapi biasanya minat itu nanti disepakatin karena tugasnya itu kan tidak individual, tetapi dikerjakan secara berkelompok. Gitu. Oke. Nah, mungkin sekarang aku mau tanya ke Alia nih. Maaf, saya mau tanya ke Audrey nih. Nah, sebagai mahasiswa, bagaimana pengalaman kamu nih belajar di prodi sosiologi? Oke, sebenarnya aku tuh ngerasa sebenarnya seru banget ya belajar di sosiologi, karena setiap hari tuh selalu ada aja hal-hal yang menarik dan nambah perspektif baru aku gitu, terutama karena aku tuh dulunya jurusan bahasa dari SMA-nya, jadi lintas jurusan pas di kuliahnya. Kayak gitu sih, jadi bukan cuma belajar teori doang di kelas, tapi ada beberapa mata kuliah yang ngajakin buat kuliah lapangan kayak gitu. Oh, oke. Apa yang bikin kamu bisa lintas jurusan gitu dari bahasa ke sosiologi?
Sebenarnya karena waktu itu tuh paling tinggi nilai tryoutnya di sosiologi, jadi kayak mungkin bisa jadi peluang nih buat masuk sosiologi UI kayak gitu. Oh berarti udah ada bakatnya dong ya kalau kayak gitu ya. Keren banget nih Audrey nih. Nah mungkin aku mau nambah lagi nih tentang apa kan tadi kamu udah bilang banyak nih pengalamannya karena tiap hari tuh pasti ada sesuatu baru yang bisa dipelajarin ya gitu. Nah mungkin aku mau ngetanya sebuah pengalaman yang cukup spesifik yaitu yang tadi sempat disinggung sama Pak Wahyu, Pak Sakti gitu. Jadi ada tentang turun lapangan penelitian. Kamu udah melakukan turun lapangan? Pernah waktu semester 3. Oke, boleh diceritain mungkin? Oke, jadi waktu itu aku tuh ikut mata kuliah inovasi dan kewirausahaan sosial sama Mas Imam. Jadi waktu itu aku dan teman-teman kelas itu diajak ke turun lapangan ke Jawa Tengah, tepatnya itu di Banjarnegara, Purwokerto sama Wonosobo gitu buat ngelihat masalah lingkungan. Di sana ada daerah aliran Sungai Serayu yang erosi dan bikin waduk Merica itu penuh dengan lumpur gitu dan jadi berimbas ke petani-petaninya. Nah di sana kita tuh diajak buat negosiasi gitu sama solusi-solusinya, ketemu sama pemerintah daerahnya, ketemu sama PLN, ketemu komunitas lokalnya, sama ada petani-petaninya juga gitu. Dan dari sana aku jadi kayak tahu gitu sih, kayak oh ternyata emang semua itu saling terkait ya, kayak kebiasaan masyarakatnya, terus kebijakan juga gitu, sama seru banget aja sih gitu, jadi kayak nambah wawasan baru banget. Sekarang saya mungkin tanya ke alumni nih ya, ke Mas Aziz. Jadi sekarang tuh kegiatannya apa saja Mas setelah jadi alumni sosiologi nih? Saat ini saya memang sedang aktif di salah satu perusahaan Jepang yang bergerak di bidang minyak dan gas, Mbak. Dan kebetulan memang pada saat undangan minggu lalu, saya memohon izin juga kepada Mas Sakti bahwa saya nggak bisa langsung hadir bertatap muka karena memang saya saat ini sedang ada di Ambon ataupun di Maluku dalam rangka kunjungan pekerjaan. Jadi saat ini saya berkarir di bidang sustainability, di bidang keberlanjutan, khususnya di bidang sosial, Mbak. Jadi memang karir saya memang dari dulu setelah lulus itu memang lebih banyak bergerak di bidang ekstraktif ataupun di bidang sumber daya alam, mulai dari sawit, tambang emas, nikel, termasuk yang terakhir sekarang di migas, Mbak. Oke, kalau kayak gitu, apakah ada skill-skill yang dipelajari selama belajar di sosiologi UI yang sangat membantu nih di tugasnya Mas Aziz nih dalam bidang tambang dan dari bidang sawit tadi juga ya? Banyak sekali, Mbak. Tapi terutama kalau untuk di bidang research, terutama karena memang benar seperti yang Mas Sakti sampaikan tadi, kami di sosiologi UI itu memiliki keilmuan yang sangat kuat terkait dengan research gitu. Nah, di mana pada saat pekerjaan itu saya seringkali terlibat di dalam penelitian sosial, khususnya berkait dengan evaluasi program CSR ataupun sustainability sebuah perusahaan, Mbak, gitu. Dan selanjutnya juga mungkin ada kaitannya dengan bagaimana kami itu dituntut untuk bisa menganalisis sebuah kebijakan, entah itu kebijakan yang dikeluarkan oleh nasional, provinsi sampai ke level daerah. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih Mas Aziz, saya akan kembali dulu ke studio. Nah, mungkin kan tadi itu tentang apa saja yang dipelajari di sosiologi UI. Kalau misalnya untuk teman-teman teman-teman siswa SMA nih dan juga teman-teman SMK di sini gitu. Kalau misalnya mau masuk ke sosiologi UI, skill apa dan pengetahuan apa sih yang perlu diasah nih untuk bisa masuk gitu? Jadi kemampuan literasi atau membaca gitu. Karena nanti sumber bacaannya pasti begitu banyak. Jadi kalau nggak biasa membaca, lebih baik jangan masuk sini. Gitu, itu satu. Lalu yang kedua, sebenarnya cukup penting ya tadi yang saya sudah sempat jelaskan, social skill. Gitu. Jadi teman-teman yang mau belajar sosiologi itu kalau nggak punya social skill, itu agak repot. Karena nanti dia akan berhubungan dengan banyak orang. Dia harus berlatih ke lapangan, dia harus mewawancara orang, dia harus observasi, dia harus ngobrol sama orang. Kalau dia orang yang nggak punya social skill, itu agak bermasalah gitu. Lalu kemudian yang cukup penting juga sebenarnya ya menurut saya adalah rasa ingin tahu gitu. Jadi karena kalau misalnya
rasa ingin tahu dan plus empati ya gitu. Jadi artinya kadang-kadang dia nggak bisa cuek juga hidup di tengah masyarakat gitu ya. Nah mungkin baru yang terakhir, jadi tuh skill-skill yang menurut saya tuh harus ada sebelumnya. Tetapi nanti skill yang sifatnya keterampilan begitu, yang keterampilan yang operasional gitu, ya tentu saja sih yang jelas kemampuan bahasa Inggris tuh saya pikir tuh dimanapun juga perlu ya, karena hampir semua bacaan itu mungkin saya bilang 90-an% itu pasti berbahasa Inggris, nggak ada yang berbahasa Indonesia. Nah, mungkin sekarang mau direfleksikan kepada teman mahasiswa yang sedang belajar nih gitu. Nah, kan kayaknya tuh banyak sekali ya skill yang butuh menjadi bekal masuk ke sosiologi UI, dan sekarang akhirnya kamu sudah mulai terbiasa sebagai mahasiswa gitu. Saat kamu masuk pertama kali dan mungkin sampai sekarang ya, proses adaptasinya tuh seperti apa sih? Sejujurnya susah sih, bilang susah juga sih, karena waktu peralihan dari SMA ke kuliah itu beda banget gitu kan, terutama dari cara belajar gitu. Kayak waktu SMA pasti kan kayak sama guru tuh kayak udah disiapin gitu semua materi gitu, bahan bacaan tuh kayaknya juga jauh lebih mudah gitu. Kayaknya misalnya kalau lagi kayak ada tryout, kayaknya kalau misalnya nggak belajar kayak juga bisa gitu. Tapi kayak kalau di sini malah kalau nggak belajar, wah kayak bisa 0 gitu nilainya. Yang paling jadi kendala buat aku tuh bener sih, kayak harus nyari materi sendiri, terus bacaan yang full English gitu. Kan kalau misalnya kita aku suka baca novel English, tapi beda kan kayak bahasanya di sini jauh lebih akademis, kayak gitu. Paling kendala aku di situ sih. Jadi aku banyakin sharing aja waktu sama teman kampus. Waktu sama awal-awal masuk kampus, banyakin sharing sama teman-teman baru gitu. Itu lumayan ngebantu sih. Buat kayak jadi belajar juga sama belajar sama orang-orang yang dari latar belakang berbeda juga. Oke, kan kayaknya itu kan susah, tapi ada sesuatu yang kira-kira kamu dapatkan adaptasi positif juga yang bisa kamu dapatkan setelah masuk sosiologi mungkin? Jujur jadi kebiasa banget sih baca. Dulu tuh kayak masih ditranslate gitu, kayak sekarang kayak oh ya udah, kalau ada jurnal full English nggak perlu ditranslate lagi, kayak gitu sih. Oh berarti jadi kamu sekarang jadi pinter banget bahasa Inggris ya kalau bacanya juga ya. Kamu jadi OTW lah ya, udah jadi makin bisa baca-baca teks-teks akademik yang berbahasa Inggris gitu ya. Oke nih, mungkin saya mau tanya ke Pak Sakti nih. Prospek-prospek kerja apa saja sih nanti yang bisa dikerjakan? Kan tadi Mas Fasya ini sudah kerja di tambang, mungkin ada lagi kah yang lain gitu prospek kerja yang sudah ada di pengalaman dari lulusan dari sosiologi? Sembari jalan ini saya sedang melakukan tracer study terhadap lulusan-lulusan kita, hampir sekitar 200 orang gitu ya, sudah kita tanya gitu ya. Memang sebagian besar, hampir sekitar 60% lebih lulusan sosiologi itu kebanyakan bekerjanya di sektor swasta atau korporasi gitu ya. Dan nanti selebihnya itu ada yang jadi di kementerian gitu ya, maksudnya PNS gitu, kemudian ada jadi guru gitu kan. Tapi memang mayoritas di sektor swasta. Nah, yang mayoritas di sektor swasta yang 60% lebih ini memang kebanyakan bidangnya itu tadi ya, seperti Fasya tadi gitu ya. Dia kalau nggak di bidang CSR, Community Development, kemudian R&D itu apa ya, Research and Development gitu ya. Kalau bahasa pemerintahan tuh mungkin penelitian pengembangan gitu ya. Terus kemudian bagian-bagian yang seperti kayak kalau di perusahaan tuh kayak data analis gitu kan, yang sekarang lagi ngetren gitu, itu termasuk juga gitu ya. Tapi ada juga sebenarnya lulusan-lulusan kita yang bekerjanya itu juga misalnya di kita nyebutnya NGO gitu ya, yang biasanya tuh NGO itu membutuhkan kemampuan untuk analisis kritis gitu kan, atau mungkin melakukan program-program pemberdayaan juga. Jadi tapi memang cukup beragam penyerapannya gitu kan, ketenaga kerjaan gitu ya, lapangannya gitu loh. Tetapi memang fokusnya lebih banyak di dunia riset, kemudian planning, evaluasi, corporate social responsibility, ya kurang lebih seperti itu ya. Tapi di dunia riset, jadi di mana itu ada dunia risetnya juga, maka bidang itu dia bisa masukin. Makanya sekarang dunia data analis, apa sih yang pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan itu sekarang juga jadi butuh sosiologi, bukan hanya butuh orang teknik dan orang sosial gitu. Karena kadang-kadang orang teknik bisa menggunakan datanya dan segala macam, tetapi imajinasi untuk data ini harus diapakan, itu nggak ngerti kan. Nah itu kebanyakan tangan-tangan lulusan sosiologi itu karena punya perspektif tadi ya. Makanya saya bilang tadi di awal,
belajar teori itu penting gitu. Jadi kadang-kadang itu jadi keunggulan juga gitu loh. Oke, mungkin dari skill yang tadi sudah dijelaskan dari Pak Sakti, saya mau kembali lagi nih ke Mas Fasya di ruang daring. Iya, jadi setelah tadi kan ada beberapa skill set yang sudah diketahui dan mungkin prospek karirnya juga ya. Nah, tapi setelah Mas Fasya ini sudah lulus dan masuk ke dunia kerja, tantangan terbesarnya sebagai lulusan sosiologi itu apa? Adakah atau mungkin itu sesuatu yang tidak terlalu menjadi masalah gitu? Ya. Kalau berbicara tantangan sih Mbak, tentu saya yakin berbeda-beda tiap orang ya Mbak ya. Gitu. Jadi memang kebetulan pada saat saya berkuliah dan sampai saya skripsi pun saya memang waktu itu memang konsisten di bidang CSR, Mbak. Jadi memang pada saat saya masih berkuliah pun saya itu mengambil internship di mana rekan-rekan saya itu lebih banyak memilih untuk melakukan KKN gitu. Saya waktu itu KKN memilih internship di perusahaan migas di Kalimantan Timur. Di sana saya selama 3 bulan kurang lebih. Terus skripsi juga tentang sana dan alhamdulillah setelah lulus pun saya nggak berapa lama juga diajak oleh dosen pembimbing skripsi saya, Prof. Dodi, untuk ikut serta dalam proyek research-nya beliau di bidang evaluasi program CSR-nya BP Tangguh di Sorong. Dan nggak berapa lama juga dari situ saya langsung dapat pekerjaan di sawit gitu Mbak. Jadi memang pada saat zaman saya waktu itu transisi karir untuk orang-orang sosial khususnya bidang sosiologi di bidang ekstraktif industri, memang pada saat itu lagi banyaknya Mbak permintaannya. Memang mungkin masih tantangannya lebih ke bingung sih Mbak mau ke arah mana gitu. Dan kalau sebetulnya tadi saya sepakat dengan yang Mas Sakti dan Mbak Audrey sampaikan tadi bahwa kalau memang kita dari awal sudah menentukan kita mau punya skill set ataupun punya spesialis apa di bidang tertentu di sosiologi, itu pasti akan sangat membantu kita Mbak untuk mengembangkan karir kita ke depan. Karena sepakat sosiologi itu luas banget jangkauan, luas banget karirnya gitu. Karena kalau kami guyonnya di kantor itu orang-orang sosial ini bisa merekayasa sosial Mbak gitu. Jadi kalau orang teknik itu bisa merekayasa engineer, kami spesialis di bidang merekayasa sosial Mbak. Jadi makanya kayak social skill itu penting banget gitu, bagaimana kita bisa berinteraksi dengan masyarakat. Nah tadi penelitian sosial itu penting, makanya untuk bertemu dengan masyarakat, penelitian bertanya interview FGD itu sangat berguna, bahkan sampai sekarang masih kami gunakan. Termasuk juga literasi dan penulisan itu juga masih diterapkan sampai sekarang Mbak, karena dunia sosial ini itu sangat dinamis, banyak referensi dari dalam dan luar negeri bermunculan, termasuk juga kami di di praktisi sustainability, karena memang ada tuntutan-tuntutan yang lebih tinggi lagi, misalnya kayak sebuah perusahaan itu membutuhkan financing gitu ataupun pinjaman dari global. Nah, itu pinjaman-pinjaman itu lenders terutama itu juga memiliki persyaratan-persyaratan yang memang ada kaitannya dengan sosial gitu. Misalnya kayak bagaimana cara kita menghormati hak masyarakat lokal, indigenous people, termasuk juga bagaimana kita bisa melakukan program community engagement dengan masyarakat lokal secara partisipatif gitu, dan tidak secara top down dari perusahaan tapi juga dari lebih pelibatan ke masyarakat. Dan research skill itu penting juga seperti yang disampaikan tadi, di mana kami juga mengimplementasikan ini untuk melakukan evaluasi program, termasuk monitoring program yang kami lakukan di lapangan gitu. Dan yang paling penting tadi sepakat tadi Mbak juga sampaikan dan Mas Sakti juga sampaikan bahwa curiosity, rasa ingin tahu itu penting banget gitu, karena dengan adanya curiosity mungkin itu critical thinking kita, strategic thinking kita itu bisa berjalan sehingga kita bisa menentukan pathway kita ke depan gitu sih Mbak. Oke, jadi banyak sekali skillnya ini sepertinya yang sudah diasah dan diajarkan selama kuliah di sosiologi ini sangat dipakai ya di dunia profesi kerja. Dan juga apalagi tadi saya anekdot merekayasa sosial itu mungkin
tidak hanya menjadi guyonan, tapi mungkin juga untuk membantu dalam bagaimana itu posisi company ini bisa membantu untuk melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan lapisan sosial ya dalam pekerjaan, maupun itu CSR ataupun perusahaan-perusahaan itu ya yang membutuhkan keadaan tersebut gitu ya. Oke. Terima kasih banyak Mas Fasya tentang itu. Mungkin saya mau ke studio lagi nih kembali. Saya mau tanya nih, kayaknya tadi sudah banyak sekali yang dibahas tentang apa sih yang dipelajari, apa yang perlu dipelajari. Nah, sekarang mungkin saya mau fokus ke tentang teman-teman SMA nih. Kalau misalnya mau masuk ke sosiologi UI, seberapa ketat sih itu untuk bisa masuk? Data terakhir ya, kan kalau masuk UI itu secara umum ada 3 jalur ya. Ada yang namanya SNBP, jalur prestasi, ada SNBT, jalur tes, dan jalur mandiri gitu ya. Kalau saya belum dapat data terkini yang terbaru karena belum keluar ya, mungkin di tahun lalu gitu ya. Untuk jalur SNBP itu tingkat keketatannya itu sampai sekitar 7%-an, 7% sekian gitu. Jadi artinya ya 7 dari 100 lah gitu. Jadi 7 banding 100 gitu ya. Itu untuk SNBP yang prestasi. Kemudian yang kedua untuk yang SNBT itu sekitar 6%-an gitu. Jadi ada 7, 6 gitu ya. Nah kalau untuk jalur mandiri itu kan ada 2 ya, ada PPKB, ada yang SIMAK. Kalau PPKB mungkin dia jauh lebih besar tingkat keketatannya. Kalau lebih besar berarti peluangnya lebih besar ya, itu sekitar 11%. Tetapi untuk SIMAK itu sekitar 0,6. Jadi kurang dari 1%. Jadi artinya jalur mandirinya UI itu paling ketat sebenarnya. Kalau untuk sosio ya itu sekitar 0,62%. Jadi anak-anak SIMAK nih ya kan ujian SIMAK UI kan memang udah terkenal di mana-mana ya. Sangat sulit gitu katanya orang-orang ya. Dibandingkan dengan ujian SNBT-nya di UTBK-nya gitu. Jadi artinya tingkat keketatannya itu tadi ya, SNBP 7%-an, SNBT-nya itu 6%-an, kemudian jalur mandiri untuk yang PPKB itu sekitar 11%, dan terakhir untuk SIMAK itu sekitar 0,6% gitu loh. Nah, kita sudah mulai masuk ke bagian penghujung acara gitu. Mungkin nah sekarang ada baiknya mungkin dari Pak Sakti, Audrey, dan juga Mas Fasya ini punya kesan dan pesan mungkin untuk teman-teman SMA yang mau masuk ke sosiologi dan atau baru mungkin kepikiran untuk masuk ke sosiologi gitu. Mungkin bisa dimulai dari Mas Sakti. Oke, kalau dari saya sih, kalau buat teman-teman yang mau masuk dunia perkuliahan dan tertarik masuk ke jurusan atau program studi sarjana sosiologi, saya pikir saat ini kebutuhan untuk melakukan sebuah pemenuhan kebutuhan dunia pekerjaan, dunia perkuliahan itu sekarang sangat dibutuhkan orang-orang ahli sosial gitu ya. Dan kalau teman-teman belajar sosiologi itu artinya sebenarnya kita kan dianggap sebagai sebuah queen of science ya, atau ratunya ilmu pengetahuan. Rajanya kan filsafat. Jadi ketika teman-teman belajar sosiologi, teman-teman bisa menguasai sosiologi, maka artinya hampir setengahnya ilmu sosial humaniora itu seharusnya bisa menguasain. Jadi bisa menguasain ilmu yang lain juga, karena itu menjadi fondasi dasar ya, dan itu menjadi penting gitu. Jadi artinya makanya tadi distribusi atau variasi pekerjaan yang bisa dicari pun akhirnya jauh lebih besar dibandingkan ilmu-ilmu yang lain begitu. Jadi nggak usah takut untuk masuk ke sosiologi, nggak usah takut susah juga gitu belajarnya, karena yang penting tadi ya skill-skill yang tadi saya jelaskan itu skill-skill yang tidak khusus kok, semua orang bisa sebenarnya. Tetapi itu harus dilatih, karena kan kadang-kadang ada orang yang nggak punya kemampuan social skill karena mungkin dia nggak mau melatih, dia maunya cuek aja gitu. Jadi artinya masuk sosial itu menyenangkan gitu loh, dan kebutuhan untuk pekerjaannya pun sekarang jauh lebih luas gitu. Mungkin itu sih. Baik, terima kasih Mas Sakti. Dan mungkin Kak Audrey gitu ada pesan mungkin untuk adik-adiknya di SMA? Kalau dari aku sebenarnya nggak apa-apa banget kalau misalnya sampai sekarang tuh masih nggak tahu mau masuk jurusan apa, karena kayak orang juga nggak langsung tahu nggak sih maunya apa gitu. Tapi jangan jadiin patokan buat satu linear ke prospek kerja gitu, karena banyak yang nggak satu linear juga sama jurusannya gitu. Yang penting bener kata Mas Sakti, bener kata Mas Aziz,
yang penting itu skillnya gitu loh, yang bakal nanti itu bisa dipakai kemana-mana gitu. Jadi kuliah tuh buat tempat berpikir dan berkembang aja secara keterampilan. Oke, mungkin dari Mas Fasya sendiri di ruang daring bisa disampaikan pesannya. Ya, mungkin khusus buat adik-adik siswa yang nanti mungkin akan memilih program studi pada saat berkuliah. Untuk secara khusus, saya sampaikan sosiologi is fun gitu. Sosiologi is fun. Jadi jangan takut untuk belajar sosiologi karena memang prodi ini sangat menarik untuk diulik lebih dalam. Itu semakin kita pelajarin itu semakin banyak ilmu yang bisa kita tarik gitu. Dan yang terpenting jangan pada saat sudah masuk sosiologi itu jangan patah semangat gitu. Jadi kalau udah kecebur aja terus gitu. Seperti saya termasuk itu karena memang program studi sosiologi ya itu sangat membuka wawasan terutama untuk di ilmu sosial. Dan yang paling penting usaha kerja keras dan libatkan doalah dalam setiap aktivitas biar pekerjaan dan mungkin studinya juga lebih mudah ke depan. Gitu. Oke, terima kasih Mas Fasya atas pesannya. Pastinya kalau pesannya itu dari seseorang yang sudah istilahnya sudah bisa masuk ke dunia karir yang cukup berlangsung lama dan cukup sukses juga, pastinya akan menjadi pesan yang sangat baik untuk teman-teman siswa SMA ini. Baik, terima kasih Mas Fasya. Nah, oke, jadi sekarang kita akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu adalah sesi tanya jawab. Jadi mungkin dari teman-teman SMK ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Izin sebelumnya ya, untuk Mas Ajis sebagai alumni, pertanyaannya yaitu apa kelebihan jurusan sosiologi di dunia kerja dibanding jurusan lain, Mas? Oke, kalau kelebihan sosiologi dibandingkan dengan jurusan yang lain, ya mungkin yang bisa saya sampaikan tadi skill set social skill yang dimiliki oleh alumni sosiologi itu mungkin bisa dibilang jauh lebih proper dibandingkan dengan skill-skill sosial yang dimiliki oleh jurusan-jurusan yang lain, terutama di bidang FISIP. Kenapa? Karena memang tadi selain selain tuntutan kita untuk mempelajari sebuah kasus sosial, kita juga dirancang untuk berpikir bagaimana cara kita menemukan solusi untuk permasalahan sosial tersebut. Nah, jadi itu tadi yang mungkin bisa menjadi sebuah paradigma yang memang bisa membentuk solusi buat masyarakat, terutama kalau saya di bidang ekstraktif industri itu sangat membantu karena memang saya juga harus bisa memikirkan hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan masyarakat sekitar gitu. Mungkin itu Adek, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Mas atas jawabannya. Terima kasih banyak Mas Kakak atas jawabannya. Baik, itu adalah pertanyaan yang cukup substantif ya, juga cukup kritis juga buat ditanyakan dari teman-teman SMA juga ke Mas Sakti, terus ke Audrey dan juga Mas Fasya ya. Jadi semoga pertanyaan itu sudah terjawab dan mungkin kamu bisa mungkin ada minat untuk masuk ke sosiologi ya gitu. Baik, kita sudah masuk ke bagian penghujung dari episode Jelajah Prodi kali ini. Terima kasih kepada Pak Sakti Wirayuda sebagai Kepala Program Studi Sosiologi UI dan juga terima kasih kepada Audrey Kayana Deka Putri selaku mahasiswa aktif dari angkatan 2022 dan terima kasih juga Mas Aziz Fasya selaku alumni yang sudah bergabung dengan kita di ruang daring. Semoga informasi yang diberikan sudah memberikan gambaran jelas ya, yang makin jelas tentang sosiologi UI ini. Nah, dan juga terima kasih kepada teman-teman dari SMK Boas 1 Bogor yang sudah hadir di studio. Ingat, memilih jurusan bukan hanya soal ikut-ikutan, tapi juga tentang mengenal diri sendiri dan minat kamu yang apa mau kamu kembangkan di masa depan. Baik. Terima kasih, sampai jumpa lagi di episode berikutnya.